Kalau kira kalau dari Tangerang Selatan kira-kira gimana Pak? Ini kan Pak yang paling dekat nih dengan Jakarta, dengan perubahan status ibu kota yang berubah lah, yang tidak lagi di Jakarta tapi pindah ke Kalimantan. Apa yang kira-kira dampak yang akan berimbas ke Tangerang Selatan Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang luar biasa sekali di sini ya. Yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Pak Benyamin Dafni yang tidak bisa hadir di acara ini karena memang pada waktu yang bersamaan beliau ada kepentingan yang tugas yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan. Baik, sebelum menanggapi pertanyaan Pak Dr. Prapto, kami sampaikan bahwa Tangsel ini dalam usianya yang sudah 14 tahun ya, sejak dimekarkan dari Kabupaten Tangerang tahun 2008, yang tadinya menjadi kota satelit, tapi saat ini sudah menjadi sebagai hub city, jadi penghubung, kota penghubung. Jadi berkembang sangat luar biasa sekali ya. Sampai kami itu indeks pembangunan manusianya juga cukup tinggi, dan jadi juga kami jadi kota layak huni ya. Gitu. Meskipun wilayah kami kecil ya, hanya sekitar 164 km persegi, yang hanya memiliki 7 kecamatan dan 54 kelurahan. Alhamdulillah dengan penduduk sekitar 1,7 juta, kami jadi berkembang menjadi salah satu kota megapolitan di Indonesia ya. Nah, adapun dengan kaitannya dengan Jakarta masa depan, seperti yang ada di kegiatan seminar ini, terkait pemindahan ibu kota di Kalimantan, memang akan mempunyai dampak positif dan dampak negatif terhadap wilayah kami ya. Terutama untuk dampak positifnya ya mungkin hal ini bisa mengurangi beban Jakarta ya. Yang tadinya sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis ya, karena ini yang dipindahkan adalah pemerintahannya ya, otomatis salah satu layanan pemerintahan jadi berkurang gitu, seperti itu. Dan dampaknya mungkin masalah kemacetan ya. Karena memang sebagian besar pegawai-pegawai ASN kementerian itu memang beraktivitas di Jakarta dan itu cukup signifikan dalam hal masalah kemacetan. Dengan adanya pemindahan ini mungkin sekitar 500 ribuan Pak Dirjen ya, ASN yang akan dipindahkan itu lumayan bisa mengurangi dampak kemacetan, sehingga efektif efisien waktu kita untuk beraktivitas dari Tangsel ke Jakarta itu lebih cepat. Ya, tadi sudah disampaikan berapa jam waktu yang ditempuh dari tempat tinggal kita. Saya kebetulan tinggal di Jakarta tapi kerja di Tangsel, jadi kebalikan ini. Jadi kalau saya berangkat ke Tangsel itu, kalau sebelum jam 6 itu bisa 45 menit, Pak. Tapi kalau setelah jam 6 pagi itu bisa 2 jam, Pak. Gitu. Betul disampaikan Pak itu di Pondok Lapa, Pak, Jakarta Timur, Pak. Jadi akap. Jadi lintas provinsi, lintas kota ini gitu. Ya, betul kita tua di jalan. Ya untungnya saya coba meng-hire sopir pribadi gitu. Jadi saya bisa beraktivitas dalam kemacetan. Ya karena sekarang sudah serba digital, apa-apa juga sudah bisa mudah koordinasi ataupun ini, karena ya alhamdulillah Tangsel sudah menerapkan digital ini ya untuk administrasi, untuk segala macamnya, untuk koordinasi seperti itu gitu. Nah ini dengan adanya pemindahan itu ya cukup mengurangi itu. Mungkin untuk dampak negatifnya ya bisa jadi PAD kita mulai berkurang, Pak, PAD-nya. Kenapa? Ya karena selama ini bidang ASN kementerian segala macam itu kan banyak beraktivitas mengadakan seminar, rapat, itu kan terutama di hotelan, masa kulinernya juga banyak kegiatan aktivitas di luar kota gitu, seperti itu. Nah itu dengan adanya pemindahan di
ibu kota di Kalimantan ini ya bisa mempengaruhi itu juga pendapatan asli daerah di wilayah kami gitu. Kemudian ya termasuk belanja ASN ya yang berkonsumsi ke rumah tangga juga berkurang gitu ya. Gitu. Nah, terus mau dibawa kemana nanti Jakarta masa depan ini ya? Kalau menurut kami ya memang betul tadi sudah disampaikan bahwa Jakarta tetap jadi pusat ekonomi. Bahkan yang kami inginkan itu lebih pusat bisnis ya, pusat bisnis yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Gitu. Jadi bahkan bisa ditingkatkan secara digital. Jadi semuanya bisa mengakses, semuanya bisa menjangkau ya, tidak hanya lokal atau sewilayah Jabodetabek saja, tapi bahkan dunia bisa mengakses semuanya. Apalagi saat ini sudah ada teknologi metaverse segala macam ya gitu. Nah ini pun yang rencananya di Tangsel akan dikembangkan ya, Tangsel Metaverse ya, supaya aktivitas perekonomian itu punya nilai yang lebih lagi seperti itu. Kemudian dampaknya juga mungkin selain sebagai pusat bisnis ya, mungkin banyak sekali aset-aset pemerintahan seperti gedung-gedung yang bakal ditinggalkan, bakal kosong gitu. Nah ini juga mungkin jadi masalah buat pemerintah, akan diapakan bangunan ini gitu. Apakah akan dijual mungkin gitu, ataupun dilakukan kerjasama. Ya sebaiknya sih kalau menurut kami bagusnya yaitu dijadikan salah satu semacam TOD ya, Transport Oriented Development ya. Jadi di situ terkoneksi dengan transportasi massal ya, yang mungkin beberapa ini sudah dibangun dan di Tangsel pun sudah dilakukan itu. TOD yang di Jurangmangu ya sudah dibangun, yang kemudian di Rawabuntu juga sudah, yang semuanya terkoneksi. Jadi mungkin bangunan-bangunan pemerintahan yang sudah kosong, sudah ditinggalkan sama ininya, ya bisa dijadikan pusat budaya, co-working space, aktivitas segala macam, termasuk fasilitas semuanya itu dijadikan ruang terbuka hijau, dihijaukan, ya karena itu bisa jadi buat menambah kenyamanan suatu kota. Jadi kalau kita beraktivitas bisnis segala macam, kalau kotanya nyaman, teduh, banyak ruang terbuka hijau, enak kita beraktivitas seperti itu. Nah mungkin itu usulan-usulan yang coba ini kan ya, dan harapannya memang dengan adanya pemindahan ini ya sama dengan Kabupaten Tangerang juga, ya kerjasama tetap meningkat, karena memang masalahnya itu selain transportasi, masalah sampah, sanitasi, kemudian juga masalah air bersih, penanggulangan banjir. Nah itu masih tetap harus dilaksanakan, kerjasama itu masih butuh ditingkatkan, karena semuanya itu akan menunjang suatu kota yang disebut layak huni, nyaman, aman, supaya ya nanti ujung-ujungnya indeks kebahagiaan warganya itu ya tambah meningkat gitu, seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih, kita beri aplaus untuk Pak Mukodas. Sebelum nanti saya memanggil atau mempersilakan Ibu PLT Kepala